melemahnya industri dalam negeri, tentu demand terhadap energi dan batu bara sebagai porsi terbesar dari kelistrikan nasional akan menurun. Kalau di awal, di tahun 2020, pemerintah menargetkan DMO di 2020 sekitar 155 juta ton. Tapi menurut analisa kami baru mengadakan satu webinar juga mengundang PLN dan para user ya, termasuk dari pabrik kertas, kemudian juga dari asosiasi semen, dan lain-lain. Itu kami menurut assessment kami, demand dalam negeri bahkan hanya sekitar mungkin 115 atau 120 juta ton. Oleh karena itu jadi tantangan buat pemenuhan demo adalah bagaimana mengatur persentase kewajiban demo yang tadinya 25%, kemudian dengan perubahan postur dari demand dalam negeri dan juga produksi, tentunya ini akan perlu direview lagi oleh pemerintah. Di sisi lain yang memberatkan kami adalah adanya sanksi ya, sanksi bentuk finansial jika tidak melaksanakan kewajiban DMO. Nah, di tengah kondisi saat ini yang sangat berat. Kami sampaikan ke pemerintah bahwa sebenarnya dalam kondisi pelemahan demand ekspor ini, kekhawatiran akan pemenuhan DMO pasti tidak akan pemerintah tidak perlu khawatir karena orang akan berlomba-lomba untuk mengisi pasar dalam negeri. Tapi tidak semua perusahaan tentu bisa memenuhinya karena porsinya sangat kecil. Sementara di sisi lain pemerintah menerapkan sanksi. Nah, ini yang sangat berat di kondisi saat ini, profit makin menurun, bahkan harga jual di bawah biaya produksi, ini akan menyebabkan banyak perusahaan yang mungkin nanti akan memilih terutama yang kalori rendah untuk menghentikan kegiatan usahanya. Berarti bisa dikatakan untuk DMO sendiri karena banyaknya pemain ataupun industri yang melakukan DMO begitu di dalam negeri, tapi demand permintaan dalam negeri juga menurun, ini tidak akan terjadi begitu serapan, berarti pasarnya begitu luas namun permintaannya juga menurun? Exactly, karena kan kalau kita lihat profil di serapan domestik batubara itu sekitar 70% lebih, 75% bahkan ya, itu sudah dipasok oleh perusahaan-perusahaan yang udah berkontrak ya. Jadi udah pelanggan PLN yang ini ya. Nah, sementara orang berebut di pasar yang 25% itu ya, 20 sampai 25%. Sementara ya di sisi lain itu tentu tidak semua perusahaan memiliki kualitas yang bisa diserap oleh pasar domestik ya, khususnya kalori yang rendah, kemudian kalori yang tinggi. Nah, mereka ini yang sebenarnya pengen pasok ke domestik ya, karena ekspornya lemah, tapi tidak ada pasar domestik. Nah, kalau mereka tidak bisa pasok ke domestik, itu ada sanksinya. Nah, ini yang terus terang membuat kami jadi kelabakan. Ini gimana Oke. bisa memenuhi ya? Kami Nah, pengen memenuhi, tapi ada sanksi gitu. jadi Pak Hendra ada harapan ada diskresi begitu dari pemerintah untuk mungkin melonggarkan atau sanksi mungkin dihilangkan selama masa pandemi ini karena melihat ya keadaan pasar yang tidak Iya. begitu bersahabat begitu dengan industri batu bara dan juga untuk serapan DMO sendiri. Iya, betul sekali. Kami sudah mengajukan beberapa surat ke pemerintah tentunya. Kami mendengar bahwa kami apresiasi pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang Minerba ya, memberikan kepastian hukum dan investasi bagi perusahaan. Dan juga kami mendengar pemerintah akan memberikan insentif kepada beberapa industri, termasuk industri pertambangan batubara. Nah, kami sudah sampaikan ke pemerintah, salah satu bentuk relaksasi yang kita butuhkan adalah di DMO tadi tentunya pemerintah perlu mempertimbangkan besaran presentasi 25% tadi yang saya jelaskan, kemudian sanksi, penerapan sanksi untuk 2020 ini kalau bisa selama pandemi tidak diterapkan. Kemudian juga di royalti ya, tadi kita sudah sampaikan juga, kami butuh support dari pemerintah. Kami tidak minta royalti itu diturunkan, karena itu komitmen jangka panjang, ataukah pembayaran royalti ditunda, tapi kami ingin agar sistem pembayaran ke negara ini yang dirubah sementara di dalam 6 bulan sisa 2020 ini. Karena